Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kimia ingin menyampaikan presentasi kami mengenai alat laboratorium. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Nazwa Ramadhani, kedua ada Karisa, saya sendiri, ketiga ada Nesya, keempat ada Rizky, kelima ada Amir, dan keenam ada Al-Fatizah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Alat lab dan kegunaannya. Yang pertama ada Just Lab. Just Lab berfungsi untuk melindungi tubuh pekerja dari percikan cairan kimia sehingga dapat meminimalisir cairan ini untuk mengenai pakaian bahkan tubuh Anda. Just Lab juga berfungsi untuk mencegah pekerja lab terkena kontaminasi karena anggota tubuh lain maupun lain-lain di luar lab. Kemudian ada statif. Fungsi utama dari statif adalah sebagai alat penegak peralatan laboratorium lainnya, seperti buret, corong pisah, serta peralatan gelas lainnya. Yang ketiga ada pipet volume, untuk mengukur cairan dalam jumlah tertentu serta jumlah cairan yang tidak terlalu banyak atau besar. Kemudian ada buret. Buret berfungsi untuk meneteskan sejumlah reagen cair dalam eksperimen yang memerlukan presisi, seperti pada eksperimen titrasi. Kemudian ada molimod, yaitu alat peraga untuk menggambarkan suatu molekul. Kemudian ada plat tetes. Plat tetes fungsinya adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Kemudian ada indikator pH universal. Indikator pH universal berfungsi untuk memeriksa derajat keasaman pH suatu zat secara akurat. Kemudian ada kertas lakmus. Kertas lakmus berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui bahan yang diuji memiliki sifat asam atau basa. Kemudian ada penjepit, atau yang kita sebut juga penjepit tabung reaksi. Penjepit ini digunakan untuk menjepit tabung reaksi di saat proses pemanasan, atau bisa juga digunakan untuk mengambil ring dan benda-benda lab lain di saat kondisi alat tersebut panas. Kemudian ada labu ukur. Labu ukur digunakan untuk mengencerkan zat tertentu hingga batas leher labu ukur. Kemudian ada rak tabung. Rak tabung digunakan untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi. Setelah itu ada pipet tetes. Pipet tetes berfungsi untuk memindahkan cairan dengan volume kecil dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lain dalam jarak tertentu. Kemudian ada batang pengaduk. Batang pengaduk berfungsi untuk mengaduk suatu campuran zat kimia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Spiritus. Kertas lakmus berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui bahan yang diuji memiliki sifat asam atau basa. Kaki 3. Berfungsi untuk menyangga ring dan digunakan untuk menahan kawat kasa dalam pemanasan. Mortar dan alu. Fungsi mortar dan alu adalah untuk menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium. Alat ini juga dapat digunakan untuk mencampurkan beberapa bahan menjadi satu dengan cara ditumbuk secara bersamaan. Erlenmeyer berfungsi untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisa. Beker glass. Fungsi gelas kimia atau gelas beker yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan tempat penampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung. Tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan bahan. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Cawan penguap digunakan sebagai wadah atau tempat penguap bahan dari bahan yang tidak mudah menguap seperti garam dapur, gula, dan sejenisnya. Corong kaca fungsi sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat pengembangbiakan mikroba dalam media cair. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Amir. Kaca arloji digunakan sebagai tempat
menimbang bahan kimia berupa pasta padatan atau bubuk. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya Amir. Simbol dan keterangan bahan kimia. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di atas adalah bahan yang mudah meledak atau eksplosif. Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar di atas adalah bahan yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui oksidasi atau oxidizing. Lalu simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar atau flammable. Lalu simbol ini menunjukkan bahwa suatu bahan tersebut bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup. Kemudian simbol pada gambar di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut berbahaya bagi lingkungan atau dangerous for environment. Kemudian simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah bahan beracun yang dapat mengakibatkan keracunan akut dan kronis, bahkan bisa hingga menyebabkan kematian pada konsentrasi tinggi. Berikut tata tertib laboratorium. Yang pertama, penggunaan laboratorium wajib menggunakan jas laboratorium serta alat pelindung diri atau APD dengan lengkap. 2. Mengisi buku kunjungan laboratorium. 3. Mengetahui fasilitas laboratorium, mengenal dan berkoordinasi dengan koordinator laboratorium. 4. Menyimpan barang bawaan dalam loker yang telah disediakan. 5. Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman, merokok dan merias di dalam laboratorium. Enam, penggunaan laboratorium tidak diperbolehkan bercanda selama praktikum. 7. Apabila mengalami kondisi yang tidak aman, kecelakaan atau kerusakan alat, segera melapor kepada petugas laboratorium. 8. Ikut menjaga dan merawat fasilitas laboratorium. 9. Jika terjadi kebakaran, singkirkan atau jauhkan semua bahan atau barang dari api dan gunakan alat pemadam kebakaran yang tersedia. 10. Mematuhi dan memenuhi standar kerja di laboratorium. 11. Mengetahui tindakan awal apabila terjadi keadaan darurat emergensi. 12. Tidak diperkenankan berkeliaran di luar lingkungan laboratorium dengan mengenakan jas laboratorium dan membawa alat laboratorium tanpa izin. 13. Jika mengalami kesulitan atau memerlukan konsultasi, dapat menghubungi koordinator laboratorium. Baik, terima kasih banyak. Maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Sampai sini saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.